Syarat utama menjadi negara superpower selain kekuatan pemimpin dan timnya yang kelas dunia, maka kekuatan ekonomi negara harus menjadikan Indonesia negara yang sangat kaya. Bukan hanya tumbuh 7% setahun, itu dagang doang bisa. Harus lebih dari itu, harus menjadi sangat kaya. Negara kaya bisa didapat kalau strategi ekonomi bernegaranya menjalankan prinsip kaya, yaitu untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya yang mengerjakannya mudah, bisnisnya unik, dicapai dalam waktu cepat, dan membuat tembok agar kompetitor tidak bisa masuk. Itu pasti kaya aja kalau menjalankan hal seperti itu. Jadi Indonesia harus memiliki produk unggulan yang memiliki competitive advantage atau absolute advantage seperti prinsip kaya cepat tadi. Maka tidak lain tidak bukan adalah Indonesia harus masuk ke food industry. Bukan hanya menanam padi, menanam jagung, wortel atau duren, namun masuk juga hingga industri olahan makanan jadi makanan ready to eat seperti snack dan seluruh makanan kemasan dan olahan namun higienis dan sehat. Kemudian membangun industri berbasis bahan baku alam mineral seperti mineral besi atau fero sampai ke industri kapal laut, mobil, gedung, jalanan, jembatan sampai yang terkecil paku, jarum dan lain sebagainya. Ada ratusan industri hulu mineral, midstream sampai hilir yang akan tumbuh. Kunci bahan baku dan industri turunan utama seperti smelter dan refinery atau pemurnian metal semua harus di Indonesia. Termasuk Indonesia menguasai bursa tanah jarang atau rare earth dan bursa precious metal. Setelah pondasinya terbentuk, maka dalam detail prakteknya pakai dua strategi ekonomi yang terbukti bisa menumbuhkan ekonomi dengan cepat. Pertama, bottom up, dari bawah ke atas, di mana kita akan membuat UKM scale up dari 20 juta pengusaha kelas kecil saat ini, 50%-nya dalam waktu 10 tahun menjadi pengusaha kelas menengah, dan 50% kelas menengah tadi menjadi kelas besar dengan pinjaman 0% menggunakan printing money yang diutamakan adalah industri serta manufaktur. Yang kedua adalah trickle down, dari atas ke bawah, di mana kita akan membuat 1000 konglomerat baru. Program ini bernama Bossman Boys. Setiap provinsi akan diseleksi mereka yang nasionalis, sudah memiliki pengalaman bisnis minimum 10 tahun, sudah memiliki organisasi dan tim manajemen yang tangguh. Mereka rata-rata akan diberikan standby loan 5 triliun rupiah tanpa bunga yang harus dikembalikan dalam 7 tahun utuh. Seleksinya nasional berdasarkan prestasi, meritokrasi sistem. Yang terpenting karakternya adalah NKRI garis lurus, visioner, agresif, dan terukur. Oligarki mules nih kalau program ini dijalankan. Makanya jangan pilih Mardigu jadi presiden.